Begini tanggapan Wiranto terkait permintaan rekonsiliasi Rizik yang bikin patah hati. Iya, jika diibaratkan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, saat ini Rizik diibaratkan seperti laki-laki yang sedang melakukan pendekatan kepada seorang wanita. Iya, dan wanita itu adalah perempuan. Iya, adalah pemerintah Indonesia maksudnya. Iya, Rizik sedang mengerahkan teman-temannya untuk membantu melakukan pendekatan karena sebentar lagi Rizik akan menyatakan perasaan rekonsiliasi kepada pemerintah Indonesia. Tidak cukup lewat GNPF MUI dan Presidium 212, Yusril pun ikut membantu. Ya, namun naas pendekatan Rizik lewat teman-temannya sepertinya bakal berujung kandas. Sebelum Rizik menyatakan perasaannya, perwakilan pemerintah Indonesia telah memberikan tanggapan yang pada intinya menolak permintaan Rizik. Seperti hanya laki-laki yang ditolak perasaannya oleh wanita. Ya, Rizik kemungkinan akan patah hati. Parahnya lagi, Rizik patah hati sebelum dia menyatakan perasaannya secara langsung. Perwakilan pemerintah Wiranto telah memberikan kode keras yang pada intinya adalah menolak permintaan Rizik. Sebelumnya, Rizik meminta agar GNPF MUI dapat berrekonsiliasi dengan pemerintah. Ya, namun sayangnya Menko Polhukam Wiranto memberikan tanggapan yang bikin patah hati serta patah harapan. Waduh. Wiranto mengatakan istilah rekonsiliasi dapat dilakukan dengan badan yang setara dengan pemerintah. Ya, rekonsiliasi itu istilahnya adalah sangat berat. Itu antara satu badan pemerintah dan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah. Itu namanya rekonsiliasi. Lah, tapi warga negara dengan negara, ya itu nggak ada istilah rekonsiliasi. Demikian kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan. Wiranto itu kan menjelaskan ya, tidak dapat dihubungkan dengan kasus hukum yang tengah dijalani seseorang. Ya, harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjalani rekonsiliasi. Ini kan masalah hukum yang terus berkembang. Pertama, kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum itu kan ada celah-celah yang dapat dilakukan satu langkah koordinasi hukum pidana ya. Ya juga ada kalau pidana. Hukum perdata juga ada, demikian kata Pak Wiranto. Ya adalah ruang-ruang untuk bagaimana adanya suatu kesepakatan yang mengarah pada proses hukum itu sendiri. Ya, tapi lah bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu antara rakyat dan pemerintahnya ya nggak ada toh. Ya namanya pemerintahan silahkan ya bisa saja lah, sah-sah saja. Tapi kan pemerintah kan punya sikap. Demikian Pak Wiranto melanjutkan. Sebelumnya diberitahukan kalau Habib Rizik melalui rekaman menyarankan agar rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah. Usulan datang dari politikus dan ahli hukum Yusril Iza Mahendra. Ya, tujuan rekonsiliasi agar ada musyawarah di antara kedua belah pihak dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi bangsa. Dalam rekaman Rizik menyampaikan jika urusan tidak diterima oleh pemerintah maka akan ada perlawanan, revolusi. Kalau rekonsiliasi tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus-menerus dipersulit, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah. Rekonsiliasi atau revolusi, demikian kata Rizik hari Minggu kemarin. Pernyataan Wiranto sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kuasa hukum Rizik seperti seorang yang bukan profesional. Berulang kali melakukan langkah-langkah bodoh yang justru hanya menjadi blunder. Bagaimana mungkin pengacara Rizik tidak sampai memahami bahwa tidak ada rekonsiliasi antara rakyat dengan negara?
Apakah memang pengacara Rizik tidak paham bahwa rekonsiliasi itu hanya terjadi antara kedua pihak yang seimbang? Ya misalnya antara pemerintah dengan pemerintah. Lah ini Rizik yang hanya rakyat biasa kok tanpa malu-malu menginginkan rekonsiliasi dengan pemerintah. Hal yang bikin miris adalah kok mau-maunya ya Yusril mempertaruhkan reputasinya dengan bersedia menjadi mediator agar upaya rekonsiliasi itu bisa terlaksana. Yusril itu kan adalah seorang profesor dan pakar hukum tata negara. Lah, mengapa sampai mau melakukan hal tersebut? Bodoh ya. Yusril memang tidak paham persoalan rekonsiliasi atau hanya ingin mencari panggung saja. Ya, jika kubu Rizik peka harusnya bisa menangkap kode-kode dari pernyataan Wiranto. Jika Rizik memang laki-laki dan masih punya harga diri, ya harusnya dia tuh mundur teratur dan tidak lagi melakukan pendekatan karena Wiranto telah memberikan kode untuk menolak permintaan Rizik. Ya, seorang laki-laki yang masih punya harga diri tidak akan melanjutkan upaya pendekatannya kepada seorang wanita, apalagi menyatakan perasaan jika pihak wanita telah mengeluarkan kode-kode penolakan. Lebih baik mundur teratur daripada terus maju namun akhirnya ditolak. Ya, itu jauh memalukan. Ya, nampaknya Rizik harus belajar dari laki-laki yang lebih memilih mundur dari pihak wanita telah mengeluarkan kode-kode penolakan. Oke, lucu dan terima kasih Saifuddin Ahmad yang telah menuliskan daripada ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.